Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Eh, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Koma Eka Ainingsih dengan NIM 231101145. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3 kelas A. Nah, jadi di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai UAS ujian akhir semester statistika, yaitu dengan tiga cara, yaitu dengan yang pertama yaitu uji normalitas, lalu uji homogenitas, dan yang terakhir yaitu uji T bebas. Baik, sebelumnya izinkan untuk saya share screen terlebih dahulu. Baik, eh, baik, di sini saya langsung saja ke eh, contoh soal, yaitu di sini terdapat soal yang dimana yang pertama itu kita disuruh mencari uji normalitas, lalu uji homogenitas, dan juga ada uji T bebas. Yang soal yang pertama yaitu eh, mengenai uji normalitas dengan rumus Linear Force, yang dimana dengan rumus ZI sama dengan XI dikurang X per S, yang dimana langsung saja kita ke soal, yang dimana soalnya itu seorang peneliti melakukan penelitian dengan membandingkan rata skor self efficacious kelompok yang diberikan teknik self management dan juga kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Nah, penelitian mengambil sampel sebanyak 15 orang untuk kelas eksperimen dan juga 12 orang untuk kelas kontrol. Nah, berikut adalah data skor dari kedua kelompok. Nah, buatlah rentan skor dari 50 sampai dengan 90 secara acak. Nah, di sini merupakan eh, skor-skor yang dimana skor yang saya pakai yaitu kisaran dari 50 sampai dengan 90 secara acak. Lalu eh, dengan mengambil taraf signifikan yaitu 5% itu sama dengan 0,05. Nah, ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa eh, sampel eh, sampel eh, sampel tersebut berdistribusi normal. Langsung saja kita ke cara yang pertama, yaitu untuk yang pertama yaitu kita akan menentukan hipotesis, yang dimana yang H0 itu sama dengan sampel berdistribusi normal, dan H1 yaitu sampel tidak berdistribusi normal. Nah, langkah yang kedua yaitu kita akan menentukan tingkat signifikasi, yang dimana tingkat signifikasinya yaitu kita pakai 5% atau sama dengan 0,05. Lanjut, kita akan membuat keputusan, yang dimana keputusannya itu jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka sampel berdistribusi normal. Sedangkan jika L hitung lebih besar daripada L tabel, maka sampel tidak berdistribusi normal. Lanjut, kita akan melakukan statistika uji, yang dimana kita akan menggunakan rumus yaitu L sama dengan max FZI dikurang SZI. Nah, kita akan langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan perhitungan, yang dimana kita akan mencari set I. Nah, di dalam set I ini kita akan membuat tabel. Nah, dalam tabel ini dapat ada tabel X dan juga ada tabel X kuadrat, yang dimana tabel X ini tadinya kita sudah mencari dari skor 50 sampai dengan 90. Nah, saya menggunakan skor 57, 58, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 80, 82, 83, 84, dan juga seterusnya sampai dengan 90. Nah, di sini jumlah X-nya yaitu sama dengan 27. Lalu kita akan mencari X kuadrat. Nah, cara mencari X kuadrat yaitu dengan cara mengkalikan misalnya ini X itu
jumlahnya 57, kita kalikan dengan 57. Jadi hasilnya yaitu 3.249. Kita kuadratkan 57 ini, dan kita taruh hasilnya di sini. Itu pun dengan selanjutnya yaitu 58 dikali 58 dan hasilnya yaitu 3.364. 65 dikali 65 hasilnya 4.225 sampai dengan terakhir kita kalikan 90 dikali 90 hasilnya 8.100. Lalu kita akan menjumlahkan eh, X ini. Kita akan menjumlahkan X ini teman-teman. Caranya yaitu dengan cara menambahkan dari skor pertama yaitu 57, kita tambahkan 58, kita tambahkan 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, dan seterusnya sampai 90. Kita tambahkan semua, baru kita jumlahkan, tambahkan semua ini dan dapatkan hasil 2069. Selanjutnya, untuk X kuadrat juga kita seperti itu, kita tambahkan X kuadratnya yaitu dengan cara menjumlahkan eh, dari jumlah pertama sampai dengan jumlah terakhir, yaitu dengan cara menambahkan 3249 ditambah 3364 ditambah 4225 dan juga sampai ke bawah yaitu sampai dengan 8100 kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 160735. Lalu kita akan mencari rata-rata yaitu dengan rumus min sama dengan sigma X per N, yang dimana sigma X-nya ini tadi kita sudah jumlahkan yaitu mendapatkan jumlah 2069. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Lalu untuk N-nya, nah tadi N-nya sudah kita ketahui juga N-nya sama dengan 27. Langsung aja kita taruh di sini 27, lalu kita bagi 2069 dibagi 27 mendapatkan hasil 76,62. Ini adalah rata-ratanya. Lalu kita akan mencari varians yang dimana eh, dengan cara S sama dengan, ini rumusnya teman-teman ya. S sama dengan eh, akar N dikali sigma X kuadrat per eh, buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat per N dikali N dikurang satu. Nah, langsung saja kita ke caranya, itu dengan cara, ini N-nya kan tadi sudah diketahui, N sama dengan 27. Kita langsung kita taruh di sini 27, lalu sigma X kuadratnya, yaitu tadi sudah kita ketemuin, yaitu kita sudah jumlahkan, yaitu 160735. Kita taruh di sini 160735-nya, lalu dikurang. Nah, ini sigma X kuadratnya juga tadi sudah ketemu, yaitu sigma X-nya kita dapat tadi di 2069. Nah, kita taruh di sini, kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan, lalu kita ini per N itu sama dengan 27. Dikali N itu 27 dikurang 1. Lalu kita jumlahkan 27 dikali 100735 itu mendapatkan hasil 4339845 dikurang ini kita kalikan dulu 2069 dikali 2069 mendapatkan hasil 4280761 per ini kita eh, kalikan yaitu 27 dikurang 1 sama dengan 26. Jadi kita kalikan 27 dikali 26 hasilnya yaitu 702. Lalu kita kurangkan 4339845 kita kurangkan dengan 4280761 mendapatkan hasil 59084. Lalu per 702. 702 ini kita turunkan ke bawah. Lalu kita bagi 59084 dibagi 702 yaitu mendapatkan hasil 84,65. Tadi ini akarnya masih dan kita pindahkan ke sini akarnya. Jadi kita cari akar dari 84,65 yaitu mendapatkan hasil 9,25. Jadi variansnya ini yaitu 9,25.
Lanjut, kita akan mencari set I, yang dimana cara mencari set I yaitu set I sama dengan eh, X, XI per X bar per S dikurang XI dikurang X bar per S, yang dimana eh, set I sama dengan, nah di sini kita akan melihat XI yang pertama. Di sini ada 57. 57 kita kurangkan 57. 57 dikurang, tadi rata-ratanya kan kita sudah ketemuin 76,62. Ini rata-ratanya di atas, kita pindahkan ke sana, yaitu yang ini. Ini kita sudah dapat tadi 76,62, kita pindahkan, kita kurangkan saja. Jadi 57 dikurang 76,62, eh, kita kurangkan dulu. Setelah mendapatkan hasilnya, baru kita bagi 9,25 dan mendapatkan hasil min 2,12. Kita taruh di sini. Ini. Lalu kita terus lalu kita kurangkan sampai eh, yang selanjutnya yaitu 58. Nah, di sini kita taruh 58, tergantung gininya ya. Ini taruh kita misalnya 58 dikurang 76,62. Kita kurangkan dulu ini, dan juga setelah mendapatkan hasil ini baru kita bagi 9,25 dan mendapatkan hasil 2,-2,01. Seperti itu, teman-teman. Sampai dengan seterusnya, sampai dengan yang terakhir yaitu kita kurangkan sampai dengan 90 yang, dan mendapatkan hasil 1,44. Lanjut, kita akan mencari F set I. Yang dimana cara mencarinya ini yaitu sangat mudah. Dengan cara melihat tabel yang sudah disiapkan, yaitu tabel ini, teman-teman. Kita melihat tabel ini. Ini sudah disiapkan tabel set distribusi normal. Tabel set distribusi. Yang dimana cara melihatnya yaitu dengan cara kita lihat dulu jumlah dari set I ini. Misalnya ini ada 2,-2,12. Nah, di sini kita akan mencarinya di tabel seperti ini. Ini kan tadi ada min 2,2 min 2,12. Nah, ini kan sudah ada min 2,1. Kita cari min 2,1. Caranya yaitu dengan cara min 2,1. Itu kita cari min 2,1 dulu kita cari. Nah, setelah itu kita akan mencari duanya, yang dimana caranya yaitu dengan cara kita menghitung ke kanan sebanyak eh, berapapun hasil akhirnya, berapapun angka akhirnya kita cari itu. Misalnya tadi kan koma 2. Nah, kita hitung dari sini dari 0, 1, 2. Nah, ini kita dapatkan hasilnya yaitu 0,0170, teman-teman. Jadi ini hasilnya. Ini hasilnya 0,0170. Kita coba kita lihat ke atas hasilnya. Apakah benar? Kita lihat ke atas. Nah, kan benar ini 0,0170. Lanjut untuk yang kedua, sama juga seperti itu, yaitu yang pertama, yang kedua yaitu dengan cara kita mencari min 2,0 dulu. Nah, angka akhirnya ini kita cari belakangan aja. Min 2,0 cari dulu di bawah. Di mana min 2,0? Nah, ini min 2,0. Lalu kita cari di sini eh 0, 1. Ini dia hasilnya. Itu caranya mencari 0,0 0,0222. Nah, kita samakan, ini sama hasilnya 0,022, sama hasilnya dengan tabel. Seperti caranya mencari sampai dengan terus ke bawah sampai dengan 90, sampai dengan 1,44. 1,44 kita cari di sini juga. Ini untuk yang min di atas, untuk yang plusnya itu di bawah.
Kita cari di bawah, di bagian bawahnya. Tadi ada 1,44. Nih, 1,4 dulu kita cari. Lalu kita cari 4 ke bawah. 4 ke kanan. 0, 1, 2, 3, 4. Kita mendapatkan hasil 0,9251. Ini hasilnya. Kita lihat ke atas 0,95251. 51. Coba kita lihat ke atas apakah sama. Hasilnya sama teman-teman 0,9251. Jadi itu cara kita untuk mencari eh, mencari RZI-nya. Lalu kita akan mencari SZI. Nah, gimana cara mencari SZI? Nah, cara mencari SZI juga sangat mudah, yaitu dengan cara yang pertama, kita lihat dulu di sini urutannya. Ini kan urutan pertama. Nah, urutan pertama ini kita akan bagikan dengan 27. Contohnya seperti di satu, ini kan urutan pertama dia. Kita bagikan menjadi 1 dibagi 27, hasilnya yaitu 0,037. Lanjut, ini urutan kedua, kita bagikan dengan 2 dibagi dengan 27. Hasilnya yaitu 0,074. Nah, itu sesuai dengan urutan X-nya ini, teman-teman kita bagi. Misalnya 65 ini adalah urutan ketiga. Kita bagi dengan 27. 3 dibagi 27, 4 dibagi 27, 5 dibagi 27, sampai dengan terakhir yaitu 27 dikali 27 dibagi 27 mendapatkan hasil 1,000. Seperti itu teman-teman. Kita tinggal membagikan X dibagi dengan 27. Bukan X-nya, tapi urutan X-nya. Dari urutan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan urutan ke-27 kita bagi dengan 27. Seperti itu teman-teman. Lalu kita akan mencari FZI dikurang dengan SZI yang dimana kita akan mengurangkan 0,0170 kita akan kurangkan dengan 0,037. Nah, kita kurangkan dan dapatkan hasil yaitu 0,020. Nah, kita kurang dan seterusnya yaitu 0,0222 dikurang 0,074 dan mendapatkan hasil 0,051, 0,10596 kita kurangkan dengan 0,111 yang mendapatkan hasil 0,054 dan sampai seterusnya sampai ke bawah kita kurangkan seperti itu sampai dengan mendapatkan 0,9251 kita kurangkan dengan 1,000 dan mendapatkan hasil 0,074 sampai dengan seterusnya. Lalu setelah itu kita akan menentukan Lmax. Nah, di mana kita mengetahui Lmax tersebut? Nah, cara mencari Lmax itu yaitu dilihat dari hasil pengurangan antara FZI dengan juga SZI. Nah, di antara angka-angka ini kita akan lihat di antara angka-angka ini yang manakah angka yang paling besar untuk mewakili satu dari semua ini angka ini manapun yang mana paling besar kita akan pakai itu. Seperti yang di sini itu yang paling besar yaitu ada 0,074. Jadi kita memakai 0,074 teman-teman. Ini kita pakai ini karena ini paling gede angkanya di sini, jadi kita pakai ini. Gitu. Jadi kita pakai ini. Nah, kita pakai Lmax sama dengan 0,074. Lanjut. Setelah itu kita tadi itu kan 0,074 itu sama dengan L hitungnya teman-teman. Jadi L hitungnya itu kita sudah ketemu ini yaitu 0,074. Nah, L tabelnya itu 0,180. Jadi di sini itu lebih besar L tabelnya teman-teman. Jadi kita membuat kesimpulan yaitu berdasarkan uji yang dilakukan dapat dilihat bahwa L hitung lebih kecil daripada L tabel, yaitu 0,074, nah lebih kecil daripada 0,180. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel berdistribusi normal, sehingga A0 diterima dan H1 ditolak. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai uji normalitas. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke uji homogenitas yang dimana
Sebentar ya teman-teman, ini agak melek. Nah, kita lanjut ke uji homogenitas. Yang dimana soalnya masih sama dengan yang tadi, yaitu seorang peneliti melakukan penelitian dengan membandingkan rata-rata skor self-efficacy kelompok yang diberikan teknik self-management dan juga kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Peneliti mengambil sampel sebanyak 15 orang untuk kelas eksperimen dan juga 12 orang untuk kelas kontrol. Nah, berikut adalah data skor dari kedua kelompok. Buatlah rentan skor dari 50 sampai dengan 90 secara acak. Nah, ini skor kelas eksperimen per 58, 65, 68, 69, 72, 75, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 90. Lalu untuk skor kelas kontrol, di sini ada 57, ada 66, ada 68, ada 70, ada 73, ada 77, ada 78, ada 78, ada 80, ada 82, 83, 85, dan 90. Nah, untuk skor kelas eksperimen, saya di sini simbolkan dengan X1, dan untuk skor kelas kontrol saya simbolkan dengan X2. Nah, X1 ini jumlahnya 15, sedangkan X2 ini jumlahnya 12. Jadi total keseluruhannya yaitu ada 27. Nah, adapun langkah pengerjaannya yaitu yang pertama kita menentukan hipotesis terlebih dahulu. Yang dimana hipotesisnya yaitu H0 sama dengan sampel bersifat homogen. Lanjut untuk tingkat signifikansinya yaitu sama dengan 5% atau 0,05. Lanjut, kita akan membuat keputusan yang dimana keputusannya yaitu jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka sampel bersifat homogen. Sedangkan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka sampel tidak bersifat homogen. Next, kita akan ke statistika uji. Yang dimana rumusnya yaitu F hitung sama dengan varians besar per varians kecil. Lalu kita akan eh, mencari variansnya yaitu dengan cara yaitu S kuadrat sama dengan N sigma XI sama dengan 1 dikali X kuadrat dikurang dalam kurung sigma NI sama dengan 1 X tutup kurung kuadrat per N dikali N kurang 1. Baik, langsung saja kita ke perhitungannya, di mana seperti biasanya kita akan membuat tabel penolong untuk memudahkan kita mencari rata-rata dan juga jumlah-jumlahnya. Baik, untuk yang pertama yaitu di dalam tabel penolong ini terdapat ada nomor, ada X1, ada X2, ada X1 kuadrat, dan juga ada X2 kuadrat. Yang dimana ini X1 itu tadi sudah dijelaskan, ini X1-nya terdapat 15. Ini terdapat 15 skor dan X2-nya terdapat 12 skor. Kita pindahkan saja ke dalam kolom. Ini kolomnya kita pindahkan ke sini saja. Ini kita pindahkan. Ini X2-nya juga kita pindahkan ke sini. Lanjut, kita seperti biasa, kita akan mencari X1 kuadrat, yang dimana kita akan mencari kuadratnya ini 58 dikali 58. Kita kuadratkan dan kita mendapatkan hasil 3.364. Lalu selanjutnya yaitu 65. 65 dikali 65 mendapatkan hasil 4225. Kita akan mengkuadratkan ini semua X1 ini kita kuadratkan sampai dengan 90 dikali 90 mendapatkan hasil 8100. Lalu untuk X2-nya juga sama, kita akan kuadratkan 57 dikali 57 yaitu mendapatkan hasil 3249. 66 dikali 66 mendapatkan hasil 43556. 68 dikali 68 mendapatkan hasil 4624. Kita kalikan nih. Kita biar enggak gini ya, teman-teman. Kita akan isi di sini biar nggak salah. 364 seperti itu caranya. Kita pindahkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya kita akan seperti itu.
Lalu setelah itu kita akan mencari totalnya seperti biasa teman-teman. Kita akan menambahkan ini menjumlahkan mulai dari X1 kita akan jumlahkan 58 tambah 65 tambah 68 tambah 69 tambah 72 tambah 75 tambah 78 tambah 79 tambah 80 82 84 85 87 88 90 kita tambahkan ini semua dan mendapatkan hasil 1160. Lanjut, kita akan menjumlahkan X2 yaitu 57 ditambah 66 tambah 68 tambah 70 tambah 73 tambah 77 tambah 78 tambah 80 82 83 tambah 85 tambah 90. Kita mendapatkan hasil 909. Lalu kita jumlahkan juga X1 kuadratnya, yaitu dengan cara menambahkan 3364, 4225, ditambah 4624, ditambah 4761, ditambah 5184, ditambah 5625, dan sampai seterusnya kita tambahkan sampai dengan 8100 dan mendapatkan hasil 90926. Lalu kita juga akan menjumlahkan X2-nya sama dengan hal-halnya yang X1, X2, X1 kuadrat. Kita juga akan menjumlahkan X2 kuadrat dengan cara 3, 3, 3, 2, 4, 9 kita tambahkan dengan 4, 3, 5, 6. Kita tambahkan dengan 4, 6, 2, 4. Dan sampai seterusnya sampai dengan 8100 kita tambahkan dan mendapatkan hasil 6980. Lanjut, kita akan mencari rata-rata. Di mana cara mencari rata-rata sama dengan hal biasanya, yaitu dengan yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu dengan rumus min min sama dengan sigma X1 per N. Yang dimana sigma X1 itu kita sudah mendapatkan tadi, sudah menjumlahkan dan mendapatkan hasil 1160. Kita taruh di sini dan kita per N. Nah, N-nya di sini yaitu N1, eh, X1 itu jumlahnya 15. Jadi kita langsung saja di sini isi 15, yaitu jadinya kita langsung bagi 1160 kita bagi dengan 15 dan mendapatkan hasil 77,33. Lanjut, untuk X2-nya juga sama sama caranya dengan X1, dengan mencari rata-rata X1, yaitu dengan cara min sama dengan sigma X2 per N. Yang dimana kita mencari X2-nya tadi sudah mencari, yaitu mendapatkan hasil 909. Nah, 909 itu kita pindahkan saja langsung dibagi N-nya itu X2 itu yaitu kita memakai N-nya itu 12. Jadi kita taruh saja di sini 12. Terus saja sini 12. Jadi kita langsung saja bagi 909 dibagi 12 yaitu sama dengan 75,75. Lanjut kita akan menghitung varians. Yang pertama yaitu eh, kita akan menghitung varians kelompok eksperimen terlebih dahulu. Yang dimana kelompok eksperimen ini kita akan mencari yang X1 terlebih dahulu dengan cara S kuadrat sama dengan N dikali sigma X, sigma sigma N I sama dengan 1 dikali X kuadrat dikurang buka kurung sigma N I sama dengan 1 X per tutup kurung kuadrat. Kita akan mencarinya dengan cara kita akan menghitung. Di sini kan sudah ada N. Kita pindahkan N-nya. Tadi N-nya yaitu sama dengan 15. Kita pindahkan ke sini. N sama dengan kan 15. 15 dikali. Tadi kita sudah mencari. Ini tuh artinya X2 ya teman-teman. Kita X kuadratnya ini. Artinya itu ada X2 teman-teman. X kuadrat itu tadi kita sudah mencari, yaitu X1 kuadratnya mendapatkan hasil 90926. Kita pindahkan saja langsung ke sini. Dapatkan hasil 9, kita pindahkan ke sini. Lalu dikurang ini X buka kurung X kuadrat. Tadi sudah mendapatkan kita 1160. Kita pindahkan saja langsung ke sini. Nah, setelah itu per N dikali N dikurang 1. Nah, N-nya kan ada 15. 15 dikali 15 dikurang 1.
Lanjut, kita akan mengkalikan dulu antara 15 dikali 9,0926 dan mendapatkan hasil 13,63890. Lalu kita akan mempangkat duakan ini 1160 dikali 1160 yaitu mendapatkan hasil 13,45600. Nah, setelah kita mengerjakan ini, kita akan mengerjakan di bawahnya ini, yaitu yang pertama, yaitu kita akan mengurangkan 15 dikurang 1 sama dengan 14. Jadi kita akan mengkalikan 15 dikali 14, yaitu mendapatkan skor 210. Lanjut, kita akan mengurangkan ini, kita akan kurangkan 13,63,890, kita kurangkan dengan 13,456,600. Dapatkan hasil 18,290 per 210 ini kita pindahkan ke sini. Jadinya kita akan membagi 18,290 kita bagi dengan 210 dapatkan hasil 87,09. Teman-teman. Lanjut kita akan ke cara yang kedua yaitu sama dengan cara yang pertama yaitu mencari varians X2 yaitu dengan cara eh, dengan cara sama dengan cara yang sama dengan S dengan cara menghitung varians X1 sama halnya yaitu dengan cara S kuadrat sama dengan N sigma X sigma N I sama dengan 1 X kuadrat ini dikurang eh, buka kurung sigma NI sama dengan 1 eh, X tutup kurung kuadrat per N dikali N dikurang 1. Nah, sama dengan hal-hal sebelumnya, kita akan mencari N terlebih dahulu. Jadi, untuk X2 ini, N-nya itu sama dengan 12, teman-teman. Jadi, X1 itu sama dengan, X1 itu N-nya 15, dan X2 itu jumlah N-nya yaitu sama dengan 12. Jadi, kita taruh saja di sini 12. Lalu, tadi kita sudah mencari X kuadrat, yang dimana X kuadrat tadi yaitu X kuadratnya itu mendapatkan 69809. Nah, saja kita taruh di sini, teman-teman. Saja kita taruh di sini. Dikurang tadi X-nya kita sudah dapat juga, sudah dapat totalnya. Yaitu X2 yaitu sama dengan 909. Nah, kita taruh aja langsung di sini 909. Sama dengan tadi caranya. Kita taruh di sini. Nah, N ini tadi kan 12. Kita saja di sini 12 dikali 12 dikurang 1. Lanjut, kita akan mengkalikan 12 dikali 6980 itu mendapatkan hasil 9075117 dikurang. Ini kita akan mengkalikan ini yaitu 909 dikali dengan 909 yaitu mendapatkan hasil 826281 per ini kita akan mencari 12 dikurang 1 sama dengan 11. 11 dikali 12 yaitu kita mendapatkan hasil 132. Lanjut, kita akan mengurangkan 9075117 dikurang 826281. Mendapatkan hasil 81236. Kita pindahkan 132-nya ini ke dalam sini. Nah, kita akan membagi yaitu 81236 kita akan bagi dengan 132 dan mendapatkan hasil 615,42. Lanjut, kita akan mencari app hitung, yaitu dengan cara app hitung sama dengan varians besar per varians kecil, yang dimana varians besarnya yaitu ini, teman-teman, 615,42 kita taruh di sini, dan varians kecilnya yaitu kita mendapatkan 87,09. Langsung aja kita taruh di sini, kita bagi mereka yaitu dengan cara membagi 615,42 kita bagi dengan 87,09 dan mendapatkan hasil 7,06. Lalu kita cari
F tabelnya itu dengan cara kita akan mencari F tabel dengan cara DF sama dengan F1 sama dengan, nah tadi kan jumlah N satunya yaitu sama dengan 15. Nah kita taruh di sini 15 dikurang dengan 1 sama dengan 14. Lalu F2-nya yaitu sama dengan 1 sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Jadi kita tambahkan eh, 14 tambah dengan 11. Lalu kita akan mencari F tabelnya ini. 14 ditambah dengan 11 sama dengan eh, 25. Jadi kita akan mencari tabel F, F tabel 25. Tadi saya sudah mencarinya di Google dan mendapatkan hasil F tabel dari 15 yaitu 25 yaitu 2,74. Nah, sudah didapatkan F tabelnya. Jadi selanjutnya kita akan membuat kesimpulan yang dimana kesimpulannya itu berdasarkan uji yang dilakukan dapat dilihat bahwa F itu lebih besar daripada F tabel, yaitu 7,06 lebih besar daripada 2,74. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel bersifat tidak homogen sehingga Anda ditolak. Jadi itu kesimpulannya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke independen uji tes sampel bebas. Yang dimana soalnya sama dengan soal-soal sebelumnya, yaitu seorang peneliti melakukan penelitian dengan membandingkan data skor self-education, kelompok yang diberikan teknik self-management, dan juga kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Nah, peneliti mengambil sampel sebanyak 15 orang untuk kelas eksperimen dan 12 orang untuk kelas kontrol. Nah, berikut adalah data skor dari kedua kelompok. Nah, buatlah rentan skor dari 50 hingga 90 secara acak. Nah, sama dengan hal-hal sebelumnya, tadi sama dengan uji homogenitas dan juga normalitas. Nah, kita membuat soal dengan skor skor kelas eksperimen dan juga skor kelas kontrol yang dimana skor kelas eksperimen itu jumlahnya 15 dan skor kelas kontrol itu jumlahnya ada 12. Langsung saja kita ke cara cara pengerjaannya. Nah, langkah yang pertama kita membuat dulu tabel yang dimana terdapat eh, tabel, terdapat ada siswa, ada X1 dan juga X2. Nah, X1 itu kita ambil dari kelas kelas eksperimen yaitu jumlahnya 15 dan juga X2 itu kita ambil dari kelas kontrol yang dimana jumlahnya itu 12. Baik, langsung saja kita ke eh, eh, yang pertama yaitu membuat hipotesis penilaian H1 dan juga H0. Yang dimana jika H0 sama dengan tidak ada perbedaan kelompok yang diberikan self-application dengan kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Sedangkan untuk H1 yaitu ada perbedaan kelompok yang diberikan self-application dengan kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Baik, untuk yang kedua yaitu kita akan membuat hipotesis yang dimana hipotesisnya yaitu H0 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2. Sedangkan H1 sama dengan yaitu mu 1 tidak sama dengan mu 2 atau selanjutnya yaitu uji dua pihak atau two trials. Yang dimana yang ketiga yaitu menentukan taraf signifikansi. Yang dimana di sini taraf signifikansinya yaitu 5% atau sama dengan 0,05%. Atau sama dengan 0,05. Lalu yang keempat yaitu menentukan uji yang digunakan. Nah, di sini kita menggunakan uji T sampel bebas. Lalu selanjutnya yaitu kaidah pengujian yang dimana kita akan eh, menentukan kesimpulan yang dimana jika T hitung eh, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Jika min T tabel lebih kecil sama dengan T hitung, lebih kecil T tabel, maka HO diterima. Langsung saja yang selanjutnya itu menentukan T hitung dan T tabel. Nah, agar memudahkan kita dalam melihat hasil penjumlahannya, kita akan membuat
tabel penolong. Seperti biasa, kita akan membuat tabel penolong yang dimana tabel penolong ini berisi mengenai eh, X1, nilai X1, nilai X2, lalu ada X1 dikurang X1 kuadrat, nanti akan ada caranya, dan juga ada X2 dikurang X2 kuadrat. Baik, langsung saja kita ke cara yang pertama. Nah, ini kan tadi sudah diisi ada nilai X1 itu dari atas dari kelas eksperimen dan nilai X2 itu dari kelas kontrol. Lalu tadi juga sudah dijumlah cara mencarinya ini kita akan jumlahkan semuanya maka mendapatkan sigma sama dengan jumlahnya ini jumlah pertambahan dari X1 yaitu mendapatkan 1160. Lalu nilai X2 yaitu kita juga akan menjumlahkan ini 57, 60 sama seperti hal-hal sebelumnya dan mendapatkan hasil 909 teman-teman sama seperti hal sebelumnya. Lalu di sini saya akan menunjukkan cara mencari X1 dikurang X2 kuadrat. Nah, di sini ada. Nah, eh, kita yang pertama kita akan mencari nilai rata-ratanya juga. Nilai rata-ratanya dulu yang di mana N1 banyak siswa X1 dan N2 yaitu banyak siswa X2. Nah, kita akan mencari rata-rata dari X1 terlebih dahulu sama seperti cara-cara sebelumnya yaitu kita akan mencari min 1 sama dengan sigma X1 per N1 yang di mana di sini tadi sudah dijumlahkan N1 N-nya itu atau mohon maaf X1-nya itu kita sudah mendapatkan hasil yaitu 11660 kita taruh saja di sini lalu per N1 yaitu tadi sudah mendapatkan yaitu sejumlah 15 taruh di sini 15 sama dengan 77,3 ini dibagi dan dapatkan hasil 77,3. Lalu kita akan mencari X2 yang dimana caranya sama seperti cara mencari X1-nya. Cara mencari rata-rata X1-nya yaitu eh, min sama dengan sigma X2 per N2 sama dengan. Nah, tadi X2-nya itu sudah ditambahkan juga dan mendapatkan hasil 909. Jadi kita taruh di sini 909. Nah, jumlah N2 yaitu sama dengan 12 ya teman-teman. Ditaruh di sini 12 jadi kita bagi yang dimana 909 dibagi 12 hasilnya 75,7. Lanjut, kita akan mencari cara di mana cara untuk menjumlahkannya itu yang itu kita akan mengurangkan mencari X1 dikurang X1 kuadratnya itu eh, caranya yaitu yang pertama itu di sini ada angka 58. Nah, kita 58 ini kita kurangkan dengan 77,3. Kita kurangkan dulu. 58 dikurang 77,3 sama dengan min 19,3. Nah, min 19,3 itu kita kali kita pangkatkan 2, jadinya min 19,3 dikali min 19,3 sama dengan hasilnya yaitu 372,49. Nah, lakukan seperti itu terus-menerus menggunakan eh, rata-rata dari X1 ini, teman-teman ya. Dengan 77, ini kita kurangkan seperti contoh yang kedua yaitu misalkan ini 65. Nah, 65 ini kita kurangkan dengan 77,3. 65 dikurang 77,3. Hasilnya 12,3. Nah, 12,3 kita kuadratkan
eh, hasil dari pengurangan 65 dikurang 77,3 itu kita kuadratkan, eh, kita kuadratkan dan mendapatkan hasil eh, sa, sa, 151,29. Jadi caranya itu yaitu yang pertama kita lihat X dulu terlebih dahulu, lihat X-nya, lalu kita lihat rata-ratanya, ini rata-ratanya, lalu kita kurangkan, lalu setelah mendapatkan hasil dari pengurangan eh, pengurangan dari nilai X1 dikurang nilai rata-rata, lalu kita pangkatkan 2. Seperti itu ya teman-teman. Seperti contohnya 68 kita kurangkan 77,3. Nah, eh, baru kita eh, setelah mendapatkan hasilnya, setelah mendapatkan pengurangannya ini, baru kita pangkatkan hasilnya dan mendapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Gitu caranya, teman-teman ya. Sama halnya dengan eh, X2 eh, X sama dengan halnya dengan X2 dikurang X2 pangkat 2 itu sama sama juga halnya dengan X1 ini sama juga caranya yaitu dengan cara ini kan ada 57. 57 kita kurangkan dengan 75,7. Lalu mendapatkan hasil 57 kita kurangkan dengan 75,7 sama dengan 18,7. Nah, 18,7 itu kita kalikan dengan 18,7 karena dipangkat 2 kan, teman-teman. Jadi mendapatkan hasil 349,69, teman-teman ya. Jadi mendapatkan hasil 39 42 ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, dan seterusnya sampai dengan eh, 90 dikurang 75,7 baru hasilnya dipangkat 2 kan teman-teman sampai mendapatkan hasil 204,49. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan hasil ini semuanya, baru kita jumlahkan. Caranya yaitu dengan cara 372,49 kita tambahkan 151,29 baru kita tambahkan 86,49 baru kita tambahkan dengan 68,89 228,09 5,29 dan seterusnya sampai dengan 161,29 kita tambahkan sehingga mendapatkan hasil 12119,35. Nah, sama halnya dengan eh, X1, X2 juga seperti itu. Kita tambahkan 349,69. Kita tambahkan dengan kita tambahkan dengan 94,09. Kita tambahkan dengan 59,29. Kita tambahkan dengan 32,49 dan sampai seterusnya sampai dengan 204,49 kita tambahkan semuanya dan mendapatkan hasil 950,28. Ini teman-teman. Lalu, setelah mendapatkan hasil tersebut, kita akan mencari nilai varians atau S kuadrat yang dimana caranya yaitu kita akan eh, mencari eh, S1 kuadrat sama dengan sigma X1 per dikurang X X bar 1 kuadrat per N1 per 1 sama dengan satu ini tuh kita sudah catat tadi teman-teman hasilnya 12119,35. Jadi satu 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 12119,35 kita pindahkan ke sini per nah n-nya tadi itu kan hasilnya 5 n tadi itu kan jumlahnya 15. Nah, 15 itu kita kurangkan satu jadinya hasilnya 14. Jadi 12119,35 kita bagi 14 dan mendapatkan hasil 865,66. Lanjut untuk mencari varians
duanya yaitu S2 kuadrat sama dengan sigma X2 dikurang X bar 2 kurung pangkat kuadrat per N2 dikurang satu. Nah, tadi juga kita sudah mencari eh, X2 dikurang X bar 2 yaitu mendapatkan hasil 950,28. Lalu kita pindahkan ke sini, dibagi. Nah, N2 itu kan sama, tadi kan N2 itu hasilnya 12. Nah, 12 dikurang satu jadinya 11. Jadi, 950,28 kita bagi 11 sama dengan 86,38. Lalu, kita akan menghitung nilai T hitung, di mana rumusnya yaitu T hitung sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar N1 dikurang 1 eh, dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang satu dikali S2 kuadrat. Dalam kurung 1 per N1 ditambah dikali dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, caranya yaitu tadi kan kita sudah menemukan X1 dan juga X2. Itu rata-ratanya tadi kita sudah menemukan, sudah mencari di awal. Rata-rata dari X1 dan juga X2 sama dengan ini, teman-teman ya. 77,3 sama sama 75,7. Kita taruh di sini. Nih, lalu juga eh, tadi kan N1 sama dengan 15. Nah, 15 dikurang satu. Lalu tadi juga S1 kuadratnya sudah dapat yaitu 865,66. Kita pindahkan ke sini. Ini juga tadi ditambah 12 dikurang satu. Nah, jumlah N2 sama dengan 12 dikurang satu dikali 86,36. Tadi sudah mencari itu dan mendapatkan 86 ini. Tadi juga tinggal masuk-masukkan saja ke rumusnya. Lalu dikali 1 per 15 ditambah 1 per 6 per 12. Lalu setelah itu kita akan mengurangkan. Nah, 77,3 dikurang 75,7 mendapatkan hasil 1,6. Lalu kita mengurangkan 15 dikurang 1 sama dengan 14 dikali 865,66 ditambah 12 dikurang 1 sama dengan 11 dikali 86,36 dikali kurung ini kita bagi 1 per 15 dibagi 1 dibagi 15 ditambah 1 dibagi 12. Nah, mendapatkan hasil 0,14. Nah, setelah itu kita turunkan 1,16 ini, lalu kita kalikan 14 dikali 865,66. Kita taruh di sini dan mendapatkan hasil 12, 11, 12, 119,24 ditambah 11 dikali 86,36 mendapatkan hasil 949,96. Lalu kita turunkan 0,14 tersebut. Lalu setelah itu kita tambahkan 12, 11, 9,24 ditambah 949,96. Kita tambahkan, kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 13,069,2 per 25. Nah, 25 ini didapatkan dari ini ya teman-teman dengan cara 15 ditambah 12 dikurang 2. Mohon maaf tadi saya lupa menjelaskan dan saya menjelaskan di mana N1 ditambah N2 per 2. Dan mendapatkan 15 ditambah 12 dikurang 2 hasilnya 25. Ini mendapatkan 25 dikali 0,14. Lalu 1,6. Nah, 13,069,2 ini kita kalikan dengan 0,14 dan mendapatkan hasil 18,29,68. Lalu 18,29,68 itu kita bagi 25 dan mendapatkan hasil 73,87.
Lalu 73,87 ini kita cari akar dari 73,87 kita cari akarnya dan mendapatkan 8,5. Lalu 1,6 ini kita bagi 85 mendapatkan hasil 0,188. Jadi T hitungnya yaitu 0,188. Lalu kita menentukan nilai T tabel, yang dimana T tabel itu taraf signifikansinya yaitu 5% atau sama dengan 0,5. Nah, karena uji dua pihak atau two tiles, maka nilainya sama dengan eh, taraf eh, sama dengan eh, taraf signifikannya itu dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan hasilnya 0,025. Nah, DF sama dengan N dikurang 1 sama dengan, nah tadi kan N-nya 27. Ini dikurang 2, maaf teman-teman, ini dikurang 2 ya teman-teman. N dikurang 2 sama dengan 27 dikurang 2 sama dengan 25. Nah, sehingga T tabelnya yaitu kita cari di internet, saya mendapatkan 2,060. Sehingga T tabel dari 25 yaitu 2,060. Lalu kita akan menarik kesimpulan yang di mana T hitung sama dengan 0,18, T tabel sama dengan 2,060. Nah, T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu 0,188 lebih kecil daripada 2,060. Maka HO diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan kelompok yang diberikan safe application dengan kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan pada Mas Santi. Om Santi 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 Om. See you next time. Bye-bye.